Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Golazar dengan NIM 2022 103 703 11420 di mata kuliah pemodelan dan simulasi data kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu terkait dengan penugasan kurs. Jadi di sini kurs yang saya ambil yaitu user segmentation. Oke, sebelum kita melanjutkan ke laporan saya akan membuktikan terlebih dahulu yaitu kurs yang saya ambil. Jadi kurs yang saya ambil di sini bernama User Segmentation yang memiliki beberapa materi dan kuis, yaitu ada materi ke-1 Introduction to User Segmentation, kedua Introduction to RPM Segmentation, dan yang ketiga Create RPM Segmentation in Python. Dan juga yang keempat ada Analysis RPM Segmentation. Jadi untuk materi dari kurs user segmentation yang saya ambil yaitu hanya ada 3-4 materi dan ada 2 kuis. Jadi untuk pembuktian itu saja terlebih dahulu dan kita langsung kembali ke laporan yang telah saya buat. Saya akan memulai dari pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini terdapat yaitu penjelasan tentang kurs user segmentation di MySkill yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai teknik segmentation bagi pengguna berdasarkan perilaku mereka dalam menggunakan produk atau layanan. Dalam kursus ini, peserta akan mempelajari cara mengidentifikasi pola perilaku pengguna, menganalisis data pengguna, dan juga menerapkan metode segmentasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran serta pengembangan produk. Selanjutnya ada tujuan. Jadi untuk tujuan ini ada 4 tahapan, yaitu memahami dasar segmentasi pengguna, 2. Menerapkan RPM segmentation, dan ketiga menganalisis hasil segmentation, keempat meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Dan selanjutnya seperti saya sudah bahas tadi, yaitu ada 4 materi, yaitu yang pertama materi Introduction to User Segmentation. Di bagian ini yaitu memperkenalkan konsep dasar dari segmentasi pengguna, yang merupakan suatu pendekatan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan karakteristik atau perilaku tertentu. Segmentasi ini bertujuan untuk memahami berbagai pola perilaku pengguna, seperti kebiasaan, preferensi, atau pola pengguna produk atau layanan. Jadi dengan segmentasi ini, lebih tepatnya perusahaan dapat merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif dan lebih relevan. Dan yang kedua ada Introduction to RPM Segmentation. Jadi pada bagian ini kita membahas terkait RPM, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary segmentation. Ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan 3 faktor utama yang menggambarkan perilaku mereka terhadap produk atau layanan. Dan selanjutnya poin 3 yaitu RPM segmentation di Python. Pada bagian ini, peserta akan mempelajari cara menerapkan teknik segmentation RPM menggunakan pemrograman Python. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan pustaka Python, seperti library Pandas untuk memanipulasi data dan Matplotlib atau Seaborn untuk visualisasi hasil segmentation pada data yang akan kita ambil. Dan yang keempat ada analisis RPM segmentation, yaitu pada bagian ini mengajarkan bagaimana menganalisis hasil segmentation yang telah dibuat dengan menggunakan metode RPM tersebut. Setiap segmen pengguna yang terbuntu akan dievaluasi berdasarkan 3 faktor utama, yaitu resensi, frekuensi, monetary, untuk mengidentifikasi pola-pola yang ada, seperti segmen pengguna yang sangat aktif, segmen yang beresiko kehilangan minat terhadap produk. Analisis ini yaitu bertujuan untuk memahami lebih lanjut karakteristik setiap segmen pengguna, yaitu pada akhirnya akan membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih terarah. Dan selanjutnya ada project course. Pada bagian ini, kita diberikan modul untuk mengerjakan program yang memiliki data terkait sebuah perusahaan retail.
online yang bertujuan untuk melakukan analisis segmentasi pelanggan menggunakan metode RPM pada data transaksi retail. Secara ringkas yaitu ada persiapan data, analisis RPM, segmentasi pelanggan, dan juga analisis hasil. Selanjutnya ada struktur program. Sebelum kita masuk ke struktur program, saya akan membuktikan terlebih dahulu yaitu modul praktikum atau project yang diberikan dari kursi ini. Yaitu kita scroll ke bawah, ada di bagian dalam materi ini, ada pada modul praktik. Langsung kita masuk saja. Di sini ada modul 8 yaitu use case user segmentation atau kisi-kisi dari project yang akan kita kerjakan. Dan yang kedua ada salinan atau data yang bernama salinan online retail data. Untuk yang diputihkan hanya ini saja. Ini kita juga meminimalisir waktu. Di sini ada data yaitu order ID, product code, product name, quantity, order date, price, dan customer ID. Mungkin untuk data itu saja ada 7 ya. Jadi kita akan langsung masuk saja ke program kita. Dikarenakan program ini hanya kisi-kisi, mungkin ya selebihnya kurang lebih sama dengan apa yang saya kerjakan. Tapi untuk data yang kita ambil itu beda dari kisi-kisi. Oke, kita langsung masuk ini di pemodelan. Masuk ke atas. Di sini ada cara bagaimana kita menginstal library tersebut, yaitu dengan inisialisasi pip install pandas, pip install napi, dan pip install data. Di sini kita terlebih dahulu harus menginstal library agar kita bisa memanggil semua library yang ada pada program. Kita tunggu. Oke, udah selesai. Dan selanjutnya ada menampilkan direktori saat ini, yaitu ini untuk menampilkan direktori yang ada di penyimpanan. Dan di sini ada import data dari CSV ke data frame. Oke, mungkin untuk impor itu saja. Ini sudah pasti bisa karena kita sudah menginstal library tadi. Ini kita kembali lagi ke laporan saya. Ya, jika kalian ingin membuka project saya, bisa kalian tulis lagi ini. Kalian ketik lah. Bisa saja nanti saya kasih di deskripsi. Oke, kita langsung lanjut. Di sini ada menginstal library yang seperti saya katakan tadi, dan juga ada import data yang juga seperti saya katakan lalu tadi. Oke, dan selanjutnya ada persiapan data. Tujuan dari persiapan data ini yaitu untuk membersihkan atau mempersiapkan data transaksi penjualan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Proses ini meliputi yaitu satu konversi dan validasi tanggal pada kolom order date, dan yang kedua ada menghapus data yang tidak lengkap seperti tanpa customer ID atau product name. Ada di bagian ini, customer ID, product name. Ini ada order yang seperti saya katakan di poin 1 tadi. Dan ini mungkin selebihnya sama aja dari atas sampai bawah. Mungkin saya akan lanjutkan agar lebih rinci aja penjelasannya. Dan yang ketiga yaitu ada menormalisasi nama produk, yaitu huruf kecil, dan menghapus data uji coba seperti tes. Yang keempat ada menentukan status pesanan, dibatalkan atau dikirim, di sini ada. Dan yang kelima membersihkan data kuantitas dan harga, yaitu mengubah nilai negatif, absolute, dan membuang harga. Yang keenam menghitung nilai transaksi atau amount berdasarkan kuantitas kali harga. 7. Menstandarkan nama produk untuk setiap kode produk berdasarkan yang paling sering muncul. Yang ke-8 yaitu membuang outlier dari kolom kuantitas dan amount menggunakan z-score. Ya, seperti ini. Jadi untuk secara keseluruhan kode ini bertujuan untuk menghasilkan dataset yang lebih jelas atau lebih bersih. Ya, lebih bersih, lebih valid, dan konsisten sebagai dasar analisis yang ada. Jadi lebih memperjelas biar kita nanti ketika menganalisis data tersebut.
Oke, selanjutnya ada di bagian analisis RPM, yaitu yang pertama ada kolom jumlah order terakhir. Untuk menghitung jumlah hari, kolom jumlah order terakhir yaitu bertujuan untuk menghitung jumlah hari sejak terakhir kali ketika setiap penggunaan melakukan pemesanan, yaitu last order, hingga tanggal transaksi terakhir yang ada di dataset. Yaitu seperti last order yang kita pesan di sini, itu akan ditampilkan pemesanannya. Yang pada poin B ada membuat binding dari jumlah hari sejak order terakhir yang terdiri dari 5 bins dengan batas-batas merupakan min P20, P40, P60, P80, max sampai max, dan diberi label 1 sampai 5 dari bin tertinggi ke terendah sebagai skor resensi. Yaitu di sini ada yaitu mengubah nilai resensi dari Dyson last order yang ini dan menjadi skor resensi dalam skala 1 sampai 5 dengan pendekatan berbasis persentil. Skor diberikan dengan label 5 terbaru hingga 1 terlama. Artinya semakin baru pengguna melakukan transaksi, maka semakin tinggi skornya. Jadi dikatakan tadi kan semakin baru pengguna melakukan transaksi, maka semakin tinggi skornya. Jadi bisa dimulai dengan dari Dyson last order min, ini berjalan ke Dyson last order 20, itu maka akan menampilkan label 5, dan begitu seterusnya dari 20, 40, 40 ke 6, 3, 60 ke 8, 2, 80 ke max 1, seperti itu. Selanjutnya kita ke poin C, yaitu buat binding dari total transaksi order yang terdiri dari 5 bin dengan batas-batasnya merupakan min P20, P40, P60, P80, max, dan beri label 1 sampai 5 dari bin terendah ke tertinggi sebagai skor frekuensi. Karena yang tadi yaitu tertinggi ke terendah, yang ini terendah ke tertinggi. Mungkin hampir sama dengan yang B, cuman ini berkebalikan saja. Jadi untuk menghitung skor frekuensi dalam analisis RPM, yaitu resensi frekuensi monetary, berdasarkan jumlah pesanan order CNT tiap pengguna, skor diberikan dari 1 paling jarang beli hingga 5 sering beli. Jadi misal mereka memiliki label 1, maka dari 0 ke 20 mereka sering beli. Jarang beli. Dan selanjutnya ada skor monetary. Di sini yaitu untuk memberikan analisis RPM segmentation berdasarkan nilai pembelian atau total order value dari masing-masing pengguna. Nilai ini dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan persentil distribusi data dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Mungkin ini ada kesalahan saat saya screenshot dan ngepost di sini ya. Mungkin bisa dilihat di sini aja. Monetary, ini frekuensi, ini monetary. Ya mungkin monetary seperti ini. Kurang lebih sama. Memiliki persentil dari min sampai max, yaitu memiliki poin 20, 40, 60, sampai 80. Dan juga labelnya lebih ke sama frekuensi ya. Mungkin yang membedakan di sini cuma ada monetary score. Dan selanjutnya di poin 6 kita ke segmentasi pelanggan. Ya ini segmentasi pelanggan itu bertujuan untuk mengelompokkan pengguna ke dalam segmen-segmen tertentu berdasarkan kombinasi skor resensi dan frekuensi yang telah dihitung sebelumnya dalam analisis RPM tersebut. Di sini juga untuk membantu memahami perilaku pelanggan dan merancang strategi yang sesuai untuk setiap segmen seperti retensi, promosi, atau pengaktifan ulang. Dan selanjutnya ada analisis hasil. Jadi untuk analisis hasil sendiri, yaitu membuat ringkasan statistik dari setiap segmen pelanggan yang telah terbentuk dalam analisis RPM dan memberikan gambaran kuantitatif dari masing-masing segmen agar tim bisnis dapat menilai kualitas dan nilai tiap segmen. Mungkin untuk presentasi saya itu saja. Jika dikira ada salah, saya
Salah kata atau yang lain saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya disclaimer terlebih dahulu untuk mencari linknya ada di bawah struktur program di bagian bawah. Terima kasih.